Halo Taurus, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading ya dengan temanya seseorang yang akan datang padamu di tahun 2025 ini. Dan tentunya ini seseorang yang punya potensi untuk menjalin sebuah hubungan asmara dengan kamu ya. Dan ingat ini nggak akan resonate untuk kamu semuanya. Ambil positifnya aja, selebihnya buang. Bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini ya. Dan untuk lihat reading lain kamu bisa cek di beranda ataupun di list video channel, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut. Oke, dan readingan ini juga bersifat timeless, namun timelessnya sepanjang tahun 2025 saja. Oke, sekarang kita akan lihat di sini siapakah dia, seseorang yang akan datang menghampiri kamu di tahun 2025 ya. Mungkin untuk beberapa orang sudah bertemu ya, karena ini aku readingnya baru bulan Februari ya. Di bulan Januari sudah lewat ya, maybe ada yang sudah bertemu di bulan Januari gitu. Sesuaikan aja. Di sini aku akan tarik untuk inisial dia 9 kartu. Di sini kita akan lihat kita dapat apa. Karena angka tahun ini 2025 ya, years numbersnya 9, jadi aku akan tarik 9 kartu di sini. Ini bisa nama tengah, nama depan, nama belakang, atau nama panggilan ya. Biasanya nama panggilan itu bukan nama asli ya. Mungkin dia punya nama panggilan lain kayak gitu. Tapi untuk inisial depannya ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5, 7, 2 lagi di sini. Oke. Oke, di sini kita punya I, ada W, ada A, S, ada R, ada T, ada F, ada M, ada A lagi. A, M, F, T, R, Z, A, W, I. Oke. Contoh misalkan ya, nama dia Iwan. Ya, Iwan ini bisa nama panggilan dia, nama depan, nama belakang dia, atau nama tengah dia gitu. Atau misalkan W, W di sini. Bentar ya, aku lihat dulu. W mungkin ada yang Winda atau Weni, nama dia ya kalau kamu cowok. Oke ya, aku contohkan seperti itu. Kemudian kita lihat ini untuk khusus inisial dia ya, bukan inisial kamu ya, aku khususkan untuk dia. Kemudian kita lihat untuk ciri-ciri lainnya di sini. Siapakah dia orangnya? Seperti apakah dia orangnya? Seperti apakah dia orangnya? Oke, di sini ada 5 of Wands. 5 of Wands. Wow, di sini aku ngerasa dia tipe-tipe pejuang ya. Seseorang yang mau memperjuangkan kamu, seseorang yang mau memperebutkan kamu kayak gitu. Jadi orang yang nggak mau mengalah di sini ya. Kalau misalkan nih contoh nih, ada yang mungkin naksir sama kamu dan kebetulan juga dia juga naksir sama kamu. Nah ini dia akan perjuangin kamu sampai dapat gitu loh istilahnya ya. Jadi dia ini orang-orang yang mau ya memperjuangkan kamu lah ya gitu. Oke, dan aku juga ngerasa dia ini tipe-tipe orang yang mungkin akan selalu ngedukung kamu, support kamu, atau belain kamu gitu ya. Di saat tidak ada yang membela kamu, dia orang yang akan maju depan gitu ya istilahnya. Dia yang mau dukung kamu, mau support kamu, mau belain kamu dalam kondisi keadaan apapun gitu loh ya. Jadi misal contoh nih, kamu lagi punya masalah yang mungkin kamu lagi sedang berantem dengan seseorang, nah dia ini akan bela kamu, akan dukung kamu gitu loh. Bahkan dia mungkin akan
ikut-ikutan gitu loh ya, membela kamu gitu, kayak berantem gitu ya gitu, seperti itu ya, kayak ikut berantem gitu loh istilahnya gitu. Pokoknya dia nggak peduli entah kamunya mungkin salah, entah kamunya benar gitu, tapi dia nggak mau ngelihat kamu tuh kayak ditindas orang gitu loh ya. Seperti itu. Jadi ini tipe-tipe orang yang seperti itu gitu. Orang yang akan selalu dukung kamu, support kamu, belain kamu kayak gitu. Oke. Bahkan di saat orang lain menyalahkan kamu, dia akan berdiri di depan kamu atau di belakang kamu. Kalau maksudkan di belakang kamu itu ya orang yang akan dukung kamu atau support kamu gitu. Kalau dia berdiri di depan kamu, berarti dia orang yang akan ngejaga atau ngelindungin kamu gitu. Ya, seperti itu. Kemudian di sini ada Three of Swords. Three of Swords. Oke, Three of Swords. Aku ngerasa kamu udah kenal dengan seseorang ini ya untuk beberapa orang. Mungkin dia ini teman bicara kamu ya. Teman deket kamu atau lagi TTM-an dengan seseorang ini gitu. Ya. Karena Three of Swords ini juga bisa mengindikasikan dia ini orang ketiga. Ya. Orang ketiga. Maksudnya orang ketiga nih gini. Mungkin kamu juga punya seseorang yang lain selain dia. Ya. Mungkin kamu berhubungan dengan dia melalui sosial media, bisa juga ya, sesuaikan aja. Jadi kamu tuh selama ini tuh sering chat, sering ngobrol sama dia. Untuk beberapa orang mungkin belum ketemu gitu ya. Hanya calling atau chatting-chatting gitu. Karena transfernya aku ngerasa mengindikasikan orang ketiga juga, yang dimana di saat kamu butuh teman bicara atau teman curhat gitu ya, itu kamu sama dia gitu loh ya gitu. Jadi aku ngerasa ada beberapa yang sudah kenal dengan seseorang ini, sudah dekat dengan seseorang ini, apalagi di sini ada Five of Wands gitu. Jadi kayak ada mungkin selain kamu dia juga ada yang lain gitu, tapi di sini bukan berarti ada yang lain ini maksudnya dia cinta-cintaan dengan yang lain, enggak gitu ya, tapi kayak sebatas sama kayak kamu gitu ya. Mungkin dia sering chatting kamu, nemenin cerita, nemenin curhat di saat kesepian atau di saat membutuhkan teman bicara atau teman curhat gitu. Nah, ini dia juga akan melakukan ke seseorang yang lain gitu loh. Ya, seperti itu. Karena kalian ini masih dalam tahap belum jadian gitu ya, belum jadi siapa-siapanya gitu, kayak baru teman-teman curhat, teman-teman ngobrol gitu aja gitu loh. Ya, makanya tadi aku bilang ada beberapa yang sepertinya kalian ini belum ketemu gitu loh, belum pernah ketemu, tapi kalian sudah ya melalui sosial media bisa gitu loh. Hanya chatting gitu. Dan untuk beberapa orang di sini aku ngerasa ini seseorang yang mungkin pernah menyakiti hati kamu ya, atau dia pernah terluka di sini, pernah sakit hati atau pernah terluka. Kemudian di sini ada The Hierophant. Tuh, baru tadi aku bilang orang ketiga, di sini ada The Hierophant. Mungkin dia seseorang yang sudah menikah. Hati-hati kalau dia seseorang yang sudah menikah, ya. Atau kamu sudah tahu dia sudah menikah ya. Gitu. Makanya di sini kayak jadi tempat untuk setakat mungkin cerita, ngobrol gimana enaknya kayak gitu, curhat gitu istilahnya. Ya, dan untuk beberapa orang di sini seperti yang aku bilang tadi, mungkin dia pernah terluka ya, pernah kecewa gitu atau dikecewakan, dan harapan ini mungkin dia ini seseorang yang nggak akan melukai hati orang lain gitu loh, yang dimana karena dia udah tahu atau udah pernah ngerasain rasa sakit hati, kecewa, entah ditinggalkan ataupun disakiti oleh seseorang. Jadi ini tipe orang yang serius gitu. Dengan adanya harapan ini mungkin seseorang ini akan menikah sama kamu gitu loh, orang yang menjalin hubungan serius dengan kamu gitu. Ada harapan untuk bisa menikah gitu loh. Jadi nggak bisa main-main gitu, nggak main-main lah kayak gitu. Ada yang seperti itu. Namun aku juga ngerasa ada beberapa yang memang dia ini sudah menikah gitu. Ya, jadi hati-hati karena di sini juga ada Three of Swords. Atau kamunya sudah menikah, atau kalian dua-duanya sudah sama-sama menikah. Sesuaikan aja gitu ya. Dan untuk beberapa orang
dengan adanya The Hierophant ini, orangnya ini benar-benar orang yang berspiritual ya, benar-benar memiliki kesadaran. Jadi dia ini orangnya baik, orang yang ya bisa dibilang orang yang nggak mau berbuat dosa kayak gitu ya, diibaratkan kayak gitu. Jadi nggak apa ya nggak main-main lah, nggak akan mempermainkan perasaan orang gitu loh ya, karena Hierophant ini juga menandakan yang dirinya itu orang yang bisa dibilang kayak bersih gitu ya, orang yang nggak mau neko-neko, nggak mau apa ya istilahnya agamis lah kayak gitu ya, mudah-mudahan paham ya gitu. Oke, seperti itu. Dan selalu taat atau patuh gitu ya pada ajaran entah orang tua atau leluhur kayak gitu ya, taat pada agama kayak gitu atau kepercayaan yang dia percaya, seperti itu. Ada yang di sini aku juga rasa kamu punya perbedaan ya, mungkin kamu perbedaan adat budaya agama di sini. Tuh, di sini juga ada Five of Pentacles ya. Ya, ada beberapa yang memang kalian tuh beda adat budaya agama gitu, dan ada yang mungkin ini seseorang yang memang pernah menyakiti hati kamu ya gitu. Mungkin seseorang yang pernah menyakiti hati kamu, yang ada konflik dengan kamu saat ini. Mungkin dia berharap untuk bisa memperbaiki hubungannya dengan kamu. Namun untuk beberapa orang memang aku ngerasa dia pernah mengalami fase keterpurukan di sini ya. Mungkin dia pernah kehilangan orang yang dia sayang ya, ditinggalkan orang yang dia sayang atau yang dia cinta gitu ya. Karena di sini juga ada Three of Swords gitu. Orang yang pernah mengalami luka hati atau patah hati gitu, dan sangat dalam di sini. Seseorang ini pernah mengalami fase-fase sulit dalam hidupnya dia. Makanya ketika dia bertemu dengan orang lain itu ya, orang yang baru itu, dia udah berubah ya, kayak karena di sini harapan dia itu sama ya, tidak ingin hal itu tuh terjadi sama orang lain atau sama dirinya lagi gitu loh. Jadi seolah-olah tuh bisa mengerti gitu atau memahami kesulitan orang lain gitu, memahami perasaan orang lain, jadi nggak main-main gitu. Ya, tipe orang yang serius gitu. Oke. Kemudian kita lihat di sini. Tapi ada juga di sini mungkin nggak harus kehilangan pasangan ya. Mungkin juga dia pernah kehilangan orang tua gitu ya. Atau ditinggalkan orang tuanya. Pernah mengalami fase kehidupan atau keluarga yang kurang baik gitu ya. Hubungan dia dengan keluarganya atau dalam lingkungan keluarga itu kurang baik gitu loh, kurang harmoni gitu ya. Orang ini sering mungkin dapat perlakuan, ada beberapa yang mungkin di sini dapat perlakuan kurang baik ya, mungkin kayak diabaikan gitu loh, kayak ngerasa ditinggal atau diabaikan gitu sama orang tua, bisa juga seperti itu gitu. Jadi bisa dibilang kayak dia mungkin hidupnya ngerasa sendiri gitu loh, ngerasa lonely, atau memang sejak kecil dia nggak punya orang tua atau nggak hidup bersama orang tuanya. Kita lihat lagi di sini dari sisi zodiak dia ya. Dari zodiak dia berdasarkan bulan ya. Aku akan tarik 4 aja di sini ya. Biasanya aku berdasarkan Sun, Moon, Rising, Venus-nya, tapi ini enggak ya. Berdasarkan bulan aja. Oke, Virgo, Aries, Scorpio, Pisces. Oke, misalkan Scorpio ya. Scorpio ini kan bulan 11 ya. Nah, kayak gitu loh. Berdasarkan bulan. Virgo, Aries, Scorpio, Pisces. Oke, dan untuk ciri lainnya di sini aku ngerasa orangnya ini praktis, analitis, ramah ya. Berani, energik, berjiwa leader. Mungkin ada beberapa dia juga punya status ya, seseorang yang dihormati gitu. Oke.
atau dia seorang, ya bisa dibilang kayak seseorang yang dihormati nih, misalkan contoh nih ya, eh, dia punya status gitu loh, atau kayak mungkin dia semacam apa ya, semacam kayak pemuka agama kayak gitu ya, karena dia harapan ini bisa bicara tentang mungkin dia seorang pemuka agama, kayak entah seorang ustadz gitu, atau seorang pengajar, seorang guru bisa. Tapi kalaupun dia seorang guru ya mungkin dia guru-guru yang ngajar gitu ya, ngajar, mungkin dia guru konseling atau guru agama kayak gitu. Dan atau seorang ustazah bisa ya, seperti itu ya. Pokoknya yang berbau-bau pendidikan di sini ya gitu. Dia sosok yang sangat dihormati atau disegani gitu loh ya. Orangnya intuitif, simpatik, lembut hati, kreatif gitu. Ingat ya, ambil yang resonate aja, karena belum tentu resonate untuk kamu semua ya gitu. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau misalkan ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.